Saya dari keluarga yang punya wawasan internasional. Jadi saya itu di kampung itu, lihat ada orang putih, orang Uzbek, ada orang Cina, orang Islam ya. Ada orang India. Jadi kampung saya itu kampung sudah internasional. Jadi ketika saya masih anak, dia kasih wish sama saya. Nanti Marzuki kalau sudah besar, kamu ngaji. Ngaji di mana, Nek? Di Bombay. Loh, ini di kampung kan? Bombay mana? Hindustani. Gitu kan. Atau di Maghreb, gitu kan. Atau kamu di Kairo, gitu. Jadi saya masih anak sudah bahasa internasional. Jadi saya harus obsession saya menjadi orang internasional. Kalau orang harus punya mimpi. Harus. Dan ayah saya pandai dia. Ketika saya kelas 2, kelas 3, dia beli buku Ilmu Bumi Dunia. Ada gambar itu pencakar langit di New York. Sampai sekarang Amerika itu negara yang paling maju ilmunya. Cina aja sudah memutuskan mengirim anak-anak Cina muda kuliah di Amerika itu ngambil dokter $500,000 setahun. Kita enggak. Orang-orang saya kirim, ketika dia menjawab, kenapa nggak mau nyekolahin orang? Saya rajin. Saya kirim, swasta saya kirim, faktor saya kirim. Uang perusahaan, uang negara, atau uang dari bantuan, nggak mau. Nggak ngerti, saya betul saya nggak ngerti. Kalau kita hebat, kita ngisi dunia. Kesempatan kan? Tapi kalau kita tidak hebat, kita diisi dunia. Oleh Gusti Allah, setiap suku bangsa diberikan talenta tertentu. Saya suka Seloro, kalau orang Padang pandai dagang. Jadi kopi shop seluruhnya itu orang Padang semua. Begitu kan? Orang Manado model, orang Manado semua. Ya. Orang Papua talenta olahraga kan? Barunya besar-besar kan? Sumo, nanti orang Maluke kan? Smackdown, ya, banting-banting, orang Maluke gitu. Begitu, kita ekspor. Orang itu diterampilkan, dipandaikan. Waktu itu di 93 itu saya di mewakili Indonesia, yaitu ditanyakan kapan kita mulai bebas-bebasnya. Saya angkat tangan. Saya bilang pada tahun 2093. Perdagangan bebas itu, dagang barang bebas, sebebas-bebasnya. Dagang jasa bebas. Ya jangan marah, tukang cukur Bangladesh nyukur di sini. Sudah kejadian. Saya ketemu Jokowi, lalu kan SKPD-nya. Saya bilang, hati-hati loh. Nanti tukang cukur bisa orang Bangladesh. Dia bilang, Pak, kemarin saya nyukur Pak, di Pluit. Saya kira tukang cukur saya itu adalah orang Indonesia keturunan India. Ternyata orang Bangladesh, Pak. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Nanti kan 2015 masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kira-kira siapa yang datang ke sini? Orang Laos, minta jadi pembantu rumah tangga. Ini orang Thailand, jadi tukang pijit. Jadi kalau kita hebat, kita ngisi dunia. Kalau kita hebat, kita diisi dunia. Nggak boleh marah dong. Maksudnya L'Oreal, McFactor kan. Ada Mustika Ratu, Martatila, sudah melompat keluar juga dong. Makanya dengan perdagangan bebas, itu akan mengayakan rakyat sedunia. Nah, ngerti kan? Nah, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Padahal Soeharto sudah ngomong. Sudah ngomong. Mau tidak mau, kata Pak Harto. Siap tidak siap. Suka tidak suka, dunia menuju ke liberalisasi. Seorang Soeharto yang anti liberal kapitalis ngomong begitu. Tapi orang nggak buat apa-apa. Boleh nggak kita keluar dari itu? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi kita dikucilkan. Ibaratnya orang Bali bukan anggota Banjar. Silakan nggak? Saya bilang ini kalau saya mau merubah negara ini saya harus ikut partai politik. Nah kemudian diajak teman-teman, Bapak harus menunjuk konstituen. Apa itu? Orang di bawah. Oke, kemana? Pergilah kita ke satu RT di belakang gedung orang Barata di Senen. Saya shock. 1.000 meter persegi dihuni oleh 2.000 orang. Loh kok begini sih? Rumahnya naik harus gangnya sempit-sempit, gang senggol.
Lahir anak senggol-senggolan, nggak jelas apa ayahnya. WC cuma 2. Ini gimana Bu? Anak-anak ke got, orang itu ada terbang atau kantong plastik, air beli. Saya hitung itu, mereka waktu orang tinggal di Menteng. Saya shock loh, kok jadi begini? Kemana saya jalan di Jakarta? Waktu saya menjadi kebutuhan, saya berkata lantang. Tanam pohon kantil di kamar mandi, di Jakarta. Dua gentengnya ganti genteng kaca. Saya matahari masuk, sambil mandi nyiram. Ya, 2 tahun nyundul, buka genteng, 3 tahun Jakarta hijau, di bawahnya rumah-rumah semua. Wah gitu ngomong, menteri kan. Kalau perlu orang tahu tanam pohon kantil juga. Wah gitu kan. Saya malu saya boleh saya. Kamar mandinya itu ya kecil sekali kan. Mau nanam pohon kantil di mana sebenarnya? Ya, mulai saya bertanya, di mana salahnya negeri ini? Karena banyak orang miskin. Di pasal 33 ayat itu yang salah. Jadi orang itu bisa kaya kalau dia punya tanah. Dan apa di bawah tanah punya dia yang di atasnya. Atau punya keterampilan. Atau punya kepandaian. Dan tadi dikuasai. Coba you punya rumah hak milik. Tapi yang pegang kunci saya. Ya nggak bisa masuk rumah kan. Punya mobil semua. Tapi yang pegang kunci saya nggak bisa masuk mobil. Juga sama. Mulai saya berpikir. Oh ini salah sistemnya. Jadi sistem kita kufur nikmat. Ya, tanah nggak dikasih, haknya nggak ada di situ kan. Keterampilan bayar, pendidikan bayar. Jadi you have nothing, nggak punya apa-apa. Bisa nggak kaya? Nggak mungkin. Tanah dikasih kepada rakyat. Apa punya kamu yang di atas? Bisa kaya kan? Pelatihan gratis. Pendidikan gratis. Bisa kalau nggak mungkin. Amerika begitu, Jepang begitu, Korea begitu, Taiwan begitu, Malaysia begitu, ya. Cina juga begitu.